Kalau pakai lagi di kamar mandi, ternyata ada tulisan begini, setelah setelah berair tolong disiram biar tidak mencerimit. Tak cari di Google, mencerimit itu apa enggak? Mungkin artinya berantakan. Ya, jadi bisa digunakan, tolong duduknya jangan mencerimit. Betul? Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khairu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispo, para penyai, para kiai, para asatid wal ustadzat, yang sangat saya ta'zimi serta saya berharap barokah manfaat ilmunya. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tamu undangan, pejabat pemerintah lan tokoh agama, dan segenap warga desa Kalitas ingkang kawula hormati panitia takmir Masjid Baitul Amin Ajus Ajung. Ajung itu apa? Oh, desanya Kalitas apa Ajung? Ajung itu apanya Ajung? Desa Ajung, Kecamatan Kalitas. Hah? Hah? Lah iya, Kalitas. Iya, Kalisat. Ngono marah-marah Kalisat. Kang kawula hormati Bapak Kepala Desa Ajung, Bapak Sukianto. Pak Kades yang mana? Kang kawula hormati Bapak Camat Kalisat. Pak Camat hadir.
Kang kawula hormati kertas model apa? Kawula takdimi ugi Lora Haji Fayatus Surur saking Ledokombo Jember. Tak lupa bungkus gorengan dan semua yang tidak bisa kula sebutkan satu persatu. Semoga yang hari ini hadir diparingi lancar rezekinya, nambah barokahnya, nambah duitnya, nambah bojonya. Bapak-bapak, amin amin. Pertama, saya ajak jenengan untuk mengucapkan hamdalah dulu bersama-sama. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa bertemu, bermuajahah, berkumpul bareng-bareng yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Banyak orang punya penyakit al-faqro. Penyakit apa itu? Merasa kurang, merasa paling tidak enak, merasa hidupnya paling tidak bahagia, merasa hidupnya paling ngenes, merasa hidupnya paling sengsara. Terlalu fokus dengan kesusahan, tidak fokus dengan kenikmatan. Padahal diakui atau tidak, hidup itu tidak ada yang 100% mulus. Ono enake, ono gak enake. Napa nak basa Madura enake napa? Ya, ono nyamane karo gak nyamane. Penggunaannya gimana? Ada nyamannya gimana? Ya, beliau nyamannya. Ya, itulah pokoknya ya. Gak bisa saya, Bu. Jadi diakui atau tidak, orang yang paling bahagia itu bukan yang tidak pernah punya masalah, tapi orang yang paling bahagia dia yang tahu hidup ada kekurangan, ada kelebihan, tapi lisannya senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Bisa ngaji alhamdulillah. Tapi kalau bahasa Jawa ngopo kasar paham gak? Ya udah nggak apa-apa, bahasa Indonesia aja. Kalau dilihat ada orang itu kebiasaannya sambat. Madura sambat apa? Mesok. Kalau ada orang dilihat kok kebiasaannya mesok, belum salah meneh apa sih? Hah? Asroh. Nah, asroh. Hidupnya penuh dengan asroh. Dikasih panas, asroh. Dikasih dingin, asroh. Gerah, asroh. Sumuk, asroh. Bahkan di kondisi punya banyak uang pun dia tetap bisa asroh. Kok bisa? Karena sudah punya penyakit al-faqro, merasa hidupnya kurang terus. Uangnya banyak, harta melimpah, kaya raya, tapi merasa masih kurang terus. Kenapa? Sering membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Itu kayaknya lebih kaya daripada aku. Wong iku koyoke luwih sugih timbang aku. Iku koyoke lebih kaya raya daripada aku. Rasanya kurang terus. Ada orang itu uangnya nggak seberapa banyak, biasa-biasa, cukup, tapi lisannya senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Iso-iso uripe lebih bahagia. Hati senang walaupun tak punya uang.
Preketeng. Biasanya perempuan kalau nggak pegang uang uring-uringan. Makanya bapak-bapak harus paham, kalau ibu-ibu sudah mulai uring-uringan, kasih aja uang. Orang Madura bilang uang apa? Peseh. Kalau ibu-ibu sudah mulai uring-uringan, kasih peseh. Setuju ibu? Setuju bapak? Sebagaimana kita tahu, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, maka akan Allah tambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adabi. Ada orang kok asro terus merasa kurang terus menarik nikmatnya, bukan hanya sekedar menarik nikmatnya, tapi juga mengirimkan azab. Na'udzubillahi min. Apalagi pada malam hari ini kita semua punya nikmat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Apa itu? Nikmat di hati masih ada iman. Sekali lagi, di hati masih ada iman. Karena ngapunten sekarang godaannya luar biasa, tantangannya luar biasa. Kula jenengan sekarang kadang nggak kerasa, melakukan maksiat tidak kerasa, melakukan kejelekan tidak kerasa, sudah melindungi diri, tidak kumpul dengan orang-orang, tapi di dalam rumah ternyata masih bisa melakukan maksiat lewat Makanya kula jenengan selalu berdoa, berikan ya Allah saya sehat walafiat. Jangan doanya nggak lengkap. Semoga sehat, itu nggak lengkap. Doanya nggak lengkap. Yang lengkap bagaimana? Sehat walafiat. Kenapa harus pakai afiat? Apalah artinya kita sehat tapi tidak afiat? Afiat itu apa? Afiat itu sehat yang digunakan untuk melakukan kebaikan. Sehat yang digunakan untuk melakukan keapian. Orang Madura bilang keapian apa? Bagus. Sehatnya digunakan untuk melakukan kebagusan, itu namanya sehat walafiat. Apalah artinya kita sehat tapi tidak afiat? Malah digunakan untuk melakukan kejahatan. Bahkan para pelaku kejahatan rata-rata badannya sehat-sehat. Maling sehat apa betul? Kalau nggak sehat ya nggak bisa. Rata-rata badannya sehat-sehat. Makanya kalau berdoa jangan cuma sehat saja, tapi juga salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ibu, kalau jenengan dengar ada sholawat, ikut baca. Kenapa? Malaikat Jibril dulu itu pernah berdoa, celakalah orang-orang yang ketika mendengarkan nama Rasulullah disebut, tapi dia tidak ikut, tapi dia tidak nyaut. Kalau Madura nyaut apa? Oh, sami nyaut. Siapa gitu loh? Iya, kalau saya nyaut, kalau jenengan nyaut. Celakalah dia yang ketika mendengarkan nama Rasulullah disebut, tapi dia tidak menyaut. Tapi jadi orang nyaut, dia tidak ikut membaca sholawat. Kenapa? Celakalah dia. Lalu doanya malaikat Jibril itu diamini oleh Rasulullah. Bayangkan jenengan, didoakan celaka oleh malaikat Jibril. Semoga yang hadir di sini semuanya pinaringan selamat. Shallu ala Nabi Muhammad. Biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Asalkan tidak nyeloteh. Kira-kira jenengan sudah kenal sama saya apa belum? Kalau belum, saya perkenalkan dalam asma nama saya Mbak Umi. Jenengan bisa panggil saya Mbak Umi, Kak Umi, Dek Umi boleh.
Bebek nggak boleh. Atau kalau orang Madura panggil Mbak itu apa ya? Hah? Hiu. Ya udah, boleh panggil Yu Dalam asli Surabaya, sebenarnya di Surabaya pun itu juga ada orang Madura, tapi masih bisa komunikasi pakai bahasa Jawa. Jadi kalau ngomong pakai bahasa Jawa masih bisa kalau orang Surabaya. Biasanya kalau orang bilang Jawa Surabayaan, Jawa ini kasaran. Kalau kalau lihat dari cara komunikasi jenengan kayaknya, ketika saya ngomong bahasa Jawa, jenengan nggak seberapa apa, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting pulang jenengan bisa tempel di sini, kumpul di sini, tujuannya adalah untuk bermaiyah bersama-sama. Katanya Bu ya, jenengan kepengen ketemu saya kepengen ketemu jenengan, itu namanya maiyah. Apa Bu? Kok iso maiyah itu loh? Bukan maiyah. Maiyah lah dodol martabak. Maiyah, apa Bu? Maiyah itu apa? Maiyah itu bersama-sama. Misal jenengan kepengen ketemu dengan Rasulullah ingin bertemu dengan jenengan, itu namanya maiyah. Tapi kalau salah satu ada yang tidak ingin ketemu, berarti namanya bukan maiyah. Awas, bukan maiyah, tapi maiyah. Kalau jenengan sudah pernah ketemu dengan saya atau pernah melihat saya di media dan lain sebagainya secara utuh dan tidak dipotong-potong, pasti tahu ada sholawat yang selalu saya baca, entah di depan, di tengah, atau di akhir. Sholawat ini pasti saya baca. Tapi khusus sholawat ini, sementara saya tidak diiringi apa-apa dulu, tidak dibagi siapa-siapa dulu, khusus sholawat ini fokus ke suara jamaah semua. Nanti, untuk sholawat-sholawat selanjutnya, saya berharap grup sholawat bisa mengiringi saya sampai pengajian selesai. Hah? Sampai? Oh, subuh. Oh, lamanya orang sini kalau pengajian subuh. Masya Allah. Ini grup sholawat namanya grup apa? Al ya, nanti insya Allah diiringi dengan grup sholawat apa? Khusus sholawat ini fokus ke suara jamaah semuanya, ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah ala Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin
Monggo. Salam keberkatan yang sakit-sakit segera sembuh. Yang sehat dia tambah sehat, sing sugih dia tambah sugih, sing larat dia tambah sugih. Apalagi tak lihat wajah jenengan ini wajah-wajah orang kaya. Kalau belum kaya berarti wajah-wajah calon orang kaya. Wajah calon haji, calon hajah, wajah calon jenazah. Lah kenapa kok nggak mau iku lho? Lah semua ki lak calon jenazah to nggih. Tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati. Aisma syita fa innaka mayyitun uripo sakarmu tapi ilingo awakmu bakale mati. Hiduplah sesukamu tapi eling awakmu yo bakale mati. Sebelah kanan mati, sing tengah sing kiri kula keri-keri. Kan kita nggak tahu waktunya. Bisa jadi jenengan duluan, saya terakhir, atau saya terakhir jenengan duluan. Tapi maaf ya Bu, biasanya sing mati dhisik itu sing lemu-lemu. Gak usah nunjuk temannya yang lemu. Sing kuru malah gampang kutule. Lemu kuru mesti mati. Tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati. Itulah kenapa kula jenengan hidup di dunia pengen kumpul-kumpul keapian, ngumpul no kesayangan, mengumpulkan kebaikan, gawe sangu mati. Karena pada hakikatnya kita di dunia diutus hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sing jawab Allah tak dongakno duwite akeh. Sing gak jawab Allah tak doakan sandalnya hilang. Sekali lagi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita di dunia hanya diutus untuk beribadah. Apapun yang kita lakukan harus diniatkan untuk beribadah. Coba sekarang saya tanya, jenengan tadi berangkat dari rumah ke sini niat apa? Niat ngaji apa niat nyawang? Sing niat ngaji tak dongakne rezekine lancar. Sing niat nyawang tak dongakno nek ngising sikile nekuk. Soalnya nopo Bu, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung pada niat. Pada malam hari ini kula jenengan kumpul di sini dikemas dengan suatu acara. Jadi yang mengadakan ini desa apa mau? Abung. Aduh. Ya, kalau bukan saya sendiri senelem siapa lagi? Kalau bahasa Madura ngelem apa? Ngalem. Ngelem apa ngalem? Muji. Ngalem. Kalau bukan saya ngalem diri sendiri siapa ya? Bujur ya. Saya mah randuwe untung. Kon, balik.
Acara pada malam hari ini dikemas dalam suatu acara judulnya Santunan Anak Yatim. Biasanya acara santunan anak yatim itu tradisi kita biasanya banyak di bulan Muharram. Kenapa? Karena bulan Muharram ini istimewa. Kalau jenengan tahu biasanya ada menyambut tahun baru Hijriah, menyambut tahun baru Islam, dan santunan anak yatim, memperingati tahun baru Hijriah. Sekarang sudah tahun 1447 Hijriah. Biasanya kalau tidak ada acara begini, kadang kita nggak tahu kalau sudah masuk tahun baru Hijriah. Karena kita biasanya tahunya tahun baru Masehi, nggih napa mboten? Anak-anak biasanya tahunya tahun baru Januari, Jumat Mercon, tuku kembang api. Kalau tahun baru Hijriah, biasanya kadang-kadang ada yang nggak tahu, banyak yang tidak tahu. Padahal bulan Muharram ini istimewa. Kenapa istimewa? Bulan Muharram ini termasuk dari Asyhurul Hurum, bulan yang istimewa. Bahkan banyak juga kisah-kisah Nabi itu yang terjadi di bulan Muharram. Kalau jenengan tahu, ada Nabi yang dimakan ikan, namanya Nabi. Ada Nabi yang dimakan ikan, namanya Nabi. Tak bagi dulu. Sini ya, seret. Ono regu A. Sana regu A. Sini regu B. Batasnya ini, seret. Ya, ini B. Sana regu C. Regu A. Regu A. Mari sepakati. Regu A. Hah? Nabi. Regu B. Nabi. Guru cukup penting kiri aku ini. Betul kita dong lengkap. Awas kalau orang. Yuk, regu C. Nabi. Hah? Ada Nabi yang dimakan ikan, namanya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu tenang-tenang. Nanti yang menang dapat hadiah. Hadiahnya berupa ucapan selamat. Nabi Yunus itu pernah dimakan ikan. Dihukum oleh Allah, akhirnya dimakan ikan. Apa yang dilakukan Nabi Yunus di dalam perutnya ikan? Selfie? TikTokan? Nabi Yunus langsung minta maaf, istighfar. Apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Makanya di bulan Muharram itu banyak-banyak dianjurkan untuk bertaubat. Karena nabi-nabi itu yang taubatnya diterima itu juga ada di bulan Muharram. Siapa lagi? Nabi Adam itu taubatnya diterima pada bulan Muharram. Nabi Yunus taubatnya diterima pada bulan Muharram. Bapaknya Nabi Ibrahim, bapaknya Nabi Ismail, namanya Nabi Ibrahim. Bapaknya Nabi Ishak, namanya Nabi Ibrahim. Nabi Ishak dan Nabi Ismail itu punya bapak namanya Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu dibakar oleh Raja Namrud. Itu juga pada bulan Muharram. Nabi Adam itu pernah melakukan dosa. Dosa apa, Bu? Makan buah khuldi. Lalu dipisahkan dengan ibunya Siti Hawa beratus-ratus tahun. Setelah itu dihukum oleh Allah dan didokkan apa ya maksudnya didokkan itu ya? Ya pokoknya diceblokkan
di dunia, diturunkan di dunia. Setelah itu Nabi Adam bertaubat dan taubatnya diterima pada tanggal 10 bulan Muharram. Setelah taubatnya diterima, Nabi Adam dipertemukan kembali dengan ibunya Siti. Nabi Adam juga nggak punya kabur, karena Nabi Adam cuma mintanya taubatnya diterima. Tapi ternyata sama Allah dipertemukan kembali dengan ibunya Siti. Nabi Adam ya kaget. Itu kan Hawa, panggil Hawa. Ibunya Siti Hawa pun begitu melihat Nabi Adam. Mas Adam. Emang orang Madura kalau panggil suaminya apa? Apa? Oh, jadi Bapak kalau panggil suaminya gitu. Nggak pernah serius. Oh, panggilnya itu apa? Bahasa Madura apa? Apa cuma panggil apa itu apa? Itu memang bahasa Madura. Oh, terus nggak masalah kalau memang bahasa Maduranya sayang itu boleh. Yang penting jangan pakai panggilan ilo-iloan. Tahu ilo-iloan ya? Ada orang itu suami istri tapi panggilannya ilo-iloan, olo-oloan. Itu namanya hubungan asal, nggak boleh. Jadi harus pakai panggilan kesayangan. Kalau memang di Madura panggilannya biasanya kalau orang Jawa itu panggil suaminya itu mas, atau sayang, ayang beb, atau ayah, karena kan sudah punya anak. Kalau di sini ayah panggilannya apa? Bapak. Hah? Epak. Epak toh. Jadi kalau sayang itu kalau ayah itu epak. Apa? Boleh. Atau kalau jenengan tahu sekarang ada panggilan papa. Iya boleh. Papa boleh. Papa kemana ngaret sayang? Atau abi. Ya kalau abi gandengannya umi. Atau biasanya orang kalau baru pulang dari haji, baru pulang dari umroh, biasanya kita dipanggil abah. Oh, boleh dipanggil abah. Tahu banget. Atau biasanya panggilan kesayangan apa ya? Iya, bebek boleh bebek. Jalan karet bebek. Atau ini kemana ke kamar mandi apalagi yes pokoknya itulah jangan pernah memanggil nama apalagi perempuan ke laki-laki gitu untuk pemberian sebagai pasangan sebagai imam panggilannya kadang menghormati kan tugas perempuan itu menghormati kalau kita menghormati gitu tapi kita laki-laki juga menghormati kan ada laki-laki kerja disuruh dulu awan
Kalau bahasa sini turu apa? Tedu pagi, tedu siang, tedu malam, tedu Nanti bangun-bangun pegang HP. Ada di sini orang laki-laki kayak gitu. ada, 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 banyak. ada, Aku tahu. Pokoknya yang kopiannya warna hitam. Berarti tidak melakukan tugas sebagai imam yang pas. Laki-laki menafkahi, menyayangi, lahir, batin. Ada laki-laki bilang kan sudah dinafkahi, baikku, gawe makan, buat maam, buat belanja. Kalau uang yang diberikan hanya untuk makan sehari-hari sekeluarga, itu namanya titip uang. Itu namanya titip, tahu titip uang. Titip uang itu titip apa? Motorok, matorok. Itu namanya matorok. Set. Itu namanya matorok set. Cuma titip uang untuk apa? Untuk dibuatkan makanan. Do you understand? Berarti kewajiban laki-laki ada yang lain di luar itu. Contoh, beli baju, jalan-jalan. Apalagi di bulan Muharram, semakin banyak suami membelanjakan istrinya, semakin banyak pula Allah ganti. Hidup ibu-ibu. Di bulan Muharram kalau ada suami membelikan istri, membelanjakan istri, semakin banyak yang dibelanjakan, semakin banyak rezeki yang akan didapatkan. Tapi sebagai istri, kalau sudah dibelikan, jangan perengat. Tahu perengat-perengat bu? Ngomel. Tahu ngomel? Apa? Kalau ngomel orang Madura apa? cepet, cepet, Hah? cepet, ACP? ACP Red? Apa sih? cepet, cepet. ACP? Tapi ibu-ibu ya jangan ngacepet. Di sini ada ibu-ibu yang suka ngomel. Banyak. Aku tahu kok orangnya sekarang pakai kerudung hijau. Ya kalau nggak kerudung hijau ya orangnya pakai kerudung coklat. Ya kalau nggak pakai kerudung coklat ya orangnya pakai kerudung biru. Kalau nggak biru ya kerudung pink. Kalau nggak pink ya kerudung yang penting nggak hitam. Kalau orangnya pakai kerudung hitam itu berarti orangnya soleh. Sallallahu Nabi Muhammad. Berarti ada doa yang bisa kalian jenengan tiru. Doa apa itu? Yang pertama, Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Setelah itu ikannya minggir, Nabi Yunus dilepas. Tahu dilepas? Dikeluarkan dari mulutnya, Nabi Yunus selamat. Nabi Adam taubatnya diterima pada tanggal 10 bulan Muharram. Yang dimana doa yang biasa dibaca oleh Nabi Adam, yang biasa kalian jenengan membaca, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam firlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Doa itu bisa dicontoh. Buat apa? Yang saya duduk, kalau jenengan kadang terlalu banyak meminta, terlalu minta ini, minta itu, minta itu, minta ini, tapi lupa membaca istighfar. Lupa minta maaf, padahal ternyata doa itu bisa tidak terijabah. Doa itu bisa gak mandi, tahu gak mandi? Apa? Kalau orang Madura gak mandi apa? Gak medu. Apa di? Ya gak pokoknya itulah. Doa itu bisa tidak terijabah karena dosa. Doa itu bisa tidak terijabah karena dosa yang pernah dilakukan. Kalau jenengan tahu, ada ulama namanya Bayai Khalil Bangkala. Tahu Bu? Ada yang pernah ziarah ke sana? Bayai Khalil Bangkala itu doanya mandi, doanya mujarab. Kenapa? Karena beliau punya tirakat, punya riyadhah. Dan ngapunten, Bayai Khalil itu selalu menganjurkan jamaahnya untuk mengucapkan astagfirullahaladzim. Makanya Bu, kalau orang itu di hatinya punya iman, ketika dia mendengar istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara astaghfirullah, lisan langsung otomatis ikut. Tapi kalau di hatinya imannya kurang dan tidak terbiasa lisannya ikut, biasanya kayak itu males ikut pengajian, ikut majelis zikir, ikut istighosa. Kalau bahasa Madura ngomong aja benar dan itu pokoknya. Jadi pulang kaji kan agak parah di mobil itu. Mampir ke kamar mandi. Tapi sudah saya nggak tahu juga ya. Kalau mampir lagi di kamar mandi, ternyata ada tulisan begini: setelah berair tolong disiram biar tidak menceripit. Tak cari di Google, menceripit itu apa enggak? Mungkin artinya berantakan. Ya. Jadi bisa digunakan, tolong duduknya jangan menceripit. Betul? Kok bunyi laporan jadi pasti. Ini membuktikan bahwa Indonesia sungguh amat kaya tradisi, budaya, dan bahasa. Ada Jawa, ada Madura, ada Sunda, dan lain sebagainya. Semua bisa kumpul jadi satu Indonesia. Yang penting semuanya banyak membaca istighfar di bulan Muharram ini, ya. Karena begini Bu, jenengan tahu dari mana di bulan Muharram kita disuruh untuk membaca istighfar? Ya dari ngaji. Kalau nggak ngaji ya nggak ngerti. Jenengan berangkat ngaji biar ngerti. Karena bagaimanapun juga orang yang ngaji dengan yang tidak ngaji, yang suka ngaji dengan yang tidak suka ngaji. Nah, ngaji itu maksudnya gimana? Bisa di mana saja, masjid, bisa di mana saja, sholat, atau di TPQ. Pastikan anak-anak ngaji. Di sini ada TPQ, TPA, ada ya. SPP di sini berapa ya? Hah? Gratis. SPP masih ada yang gratis. Ngaji gratis. Iya. Masya Allah, astagfirullah.
Betul dzikri fa'lam annahu. Sampai kira lumayan ditahlili. Jangan gratis, Bu. Ilmu kok gratis. Buku iki ya belajar. Loh, tapi kan itu kan menyesuaikan dengan yang tidak mampu. Jadi kan mau dianggap mampu atau tidak oleh Allah. Saya pengen dianggap kaya oleh Allah. Saya pengen dianggap mampu. Biar rezeki terus. Kadang kita mengeluarkan sesuatu untuk keburukan, gampang. Tapi untuk anak, biar bisa ngaji, angin, abang, pelit, cerai. Ya apa bener? Di sini ada orang cerai. Banyak. Cewek apa cowok? Laki-laki apa perempuan? Lanang apa wedok? Oh wedoknya lungguh nang kene. Kerudungnya warna apa? Hitam. Enak nih. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Berangkat ngaji sekarang kan gampang, gak kayak dulu. Ngaji sekarang berangkat tinggal berangkat. Kalau dulu itu kan kalau kata bagul, gak bisa ngaji, gak bisa berangkat. Kalau sudah terlanjur ada perang atau tembak-tembakan atau bahkan bom, namanya juga bom. Lah coba bayangke masak bom bunyinya gini. Dulu gak bisa sampai digambarkan di sebuah lagu. Kaulah cilik, kalau tahu. Podo nelongso sandang pangan dikurangi. Kaum wanita diperkosa, kaum pria podo disiksa. Ini bahasa Jawa, saya paham, jenengan pasti tidak tahu. Tapi kalau ininya kalamun qadim. Bisa ya? Pakai saya yang liriknya, jenengan yang kalamunya. Bareng-bareng yang ikut baca tak doakan rezekinya tambah banyak. Kalamun qadimul la yumal. Oh ya wis. Iki mau mati. Yuk, kalamun. Ayo. Mikir. Yuk. Kalamun qadimul la yumal. Salamu tanasa قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي ونيتي به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وخيراتي. من كل داء ونوره دليل
قلبي عند جهلي وغيرتي. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Ya Allah, ya Allah. Telat. Kudune kan gini. Wah, erone. Kudune ngono. Ulang-ulang, Pak. Pripun ini masih semangat apa enggak? Ini sudah apa lanjut? Begini ibu-ibu sekalian. Biasanya kalau saya wah gitu inget-inget saya tepuk tangan tak tuh nggak bisa berangkat haji bu aku tapi sebelum itu saya mau disclaimer dulu saya mau wanti-wanti biasanya acara seperti ini itu dimanfaatkan oleh oknum mencuri hati-hati barang bawaan jangan sampai keluar dari tangan. Saya sering sedih kalau pas pengajian banyak barang yang hilang. Hati-hati dicek HP-nya masih ada atau tidak. Kalau masih ada, monggo dinyalakan flashnya semua. Yang nyalakan flash tak doakan rezekinya banyak, duitnya banyak. Sementara lighting berhenti dulu ya, lightingnya mati dulu, biar flashnya orang-orang aja gelap. Tapi termasuk ya. Semange, monggo. Kaulah cilen pojok. ونور دليل لقلبي عند جهلي وخيرتي. Gimana yang di belakang lanjut? Yo bersama New. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Semoga yang hadir di sini semuanya bisa jadi orang baik. Kalau jenengan belum ngantuk tak lanjut. Sudah ngantuk apa belum? Pulau husnudon saja. Mungkin biasanya penceramah sini tuh kalau ceramah memang berjam-jam dulu ya. Masya Allah. Jangan dikit-dikit. Biasanya emang berjam-jam dulu. Saking senangnya pengajian. Gak apa-apa. Biasakan kalau melihat sesuatu apa saja itu harus duduk. Karena kadang kita nggak tahu yang kita anggap jelek belum tentu jelek.
sing jenengan anggap elek belum tentu elek. Kalau Madura elek apa? Dua. Apa kayak J? Dua. Yang jenengan anggap juga belum tentu juga. Yang jenengan anggap jelek belum tentu. Tapi kalau misalkan yang dianggap baik belum tentu baik, tidak masalah. Jenengan tetap dapat pahala karena husnuzon. Jenengan tahu tidak? Ternyata ada barokah dari sebuah husnuzon. Jadi nyun sewu ada segerombolan preman. Jadi ada kitab namanya kitab An-Nawawi. Itu ada sebuah cerita, ada rombongan preman. Kayak kalau biasanya minta uang di pasar itu apa preman ya? Kalau Madura apa preman? Yang malam-malam gitu. Rombongan preman ini tadi habis malam di desa. Terus di pegunungan kemalaman, pulangnya kemalaman. Akhirnya nyari penginapan untuk mereka beristirahat. Assalamualaikum. 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 Kum. Kum kum. Kum kum kum. Kum 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 kum. Ada. Ada. Rombongan preman ini tadi ke rumah penginapan. Ternyata rombongan preman ini bilang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Monggo, masuk. Ya, masuk. Kalau orang Jawa biasanya pinara, monggo diunjuk gitu. Kalau orang Madura apa? Ayo masuk, toju. Monggo itu apa? Marah. Gitu ya, Bu? Marah, diminum dulu. Monggo, ya, diminum dulu. Gelak, bro. Masih ada harganya. Setelah itu, preman ini ngomong ke orang yang punya penginapan, Bu, saya mau numpang istirahat di sini. Saya ini musafir. Saya ini orang yang sedang dalam berperang. Saya ini orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Preman-preman ini ngakunya gitu. Yang punya penginapan, ge, monggo, masuk. Tapi kami nggak punya uang, Bu. Nggak apa-apa, saya ngalah barokah buat orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Monggo masuk. Akhirnya rombongan preman ini masuk. Dijamu sangat baik. Istirahat, diberikan kamar yang terbaik, diberikan makanan yang terbaik, minuman bahkan yang terbaik, makanan semua. Apa kalau orang Jawa itu nyuguh bilangnya disuguhi banget, diberikan kenyamanan paling baik. Terus ternyata preman-preman ini istirahat. Setelah preman-preman ini pulang, jadi ceritanya yang punya penginapan ini punya anak perempuan, anak wedok. Kalau orang Madura anak wedok apa? Bini. Orang yang punya penginapan ini punya bini. Bini. Punya bini. Anak bini. Ya bini. Kalau di Jawa panggilnya nduk. Kalau di Madura panggilnya
Tebing. Itu bahasa Madura kok cuma satu tok gitu, tebing. Tepat. Lebih. Cebing. Cebing. Jadi orang yang punya penginapan ini panggilannya cebing. Sayang sekali dengan anaknya, tapi posisi anaknya lumpuh setengah. Dari perut sampai kaki lumpuh. Cuma duduk aja, bisanya cuma duduk di kursi. Ditanya oleh preman, ini putrinya Pak? Iya, ini cebing saya. Ini bini saya. Anak bini saya. Tapi dia lumpuh. Oh, iya Pak. Akhirnya preman-preman ini pulang. Terus ternyata pas preman-preman ini pulang, yang punya penginapan itu ke atas, ke kamarnya yang ditempati oleh preman, diambillah air putih ini tadi, bekas minumnya preman. Biar apa? Nyari apa kira-kira? Nyari barokah. Diambillah air ini, lalu diusapkan ke badannya si bini ini tadi. Diusapkan ke badan si bini, bapaknya bilang, Bu, ini Bu, ayo diusapkan ke badannya si bini ini Bu, biar si cebing ini sembuh Bu. Dapat barokah dari itu orang yang sedang berjihad. Ya, dan diusapkan. Yang ini dari ceritanya ini orang Madura. Setelah premannya pulang, besoknya ternyata preman itu mau nginep di situ lagi. Kenapa? Karena ya gratis dan yang punya penginapan percaya-percaya aja. Akhirnya para rombongan preman masuk lagi ke rumah itu. Assalamualaikum. 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 Pak, saya mau nginep lagi di sini. Oh, geng, monggo, masuk. Masuklah, istirahat. Waktu preman ini perjalanan mau pulang, pamit pulang paginya, itu gini, Pak. Kalau orang Jawa biasanya dipanggil dalem. Kalau Madura apa? Oi. Pas paginya orang ini rombongan preman mau pulang, preman ini kaget. Kagetnya kenapa? Ternyata anak yang dia lihat kemarin lumpuh hanya duduk di kursi, ternyata sudah bisa jalan-jalan. Tiba-tiba bisa berdiri, tiba-tiba jalan-jalan. Preman ini kaget. Jadi kan kalau dengar saya bilang kaget, bilang, gitu ya. Preman ini tadi kaget. Bapaknya kaget. Temennya juga kaget. Aku kaget. Pak, ini anak perempuan yang kemarin toh. Ini anak saya yang kemarin. Lah katanya lumpuh. Kok dia sekarang bisa jalan? Iya Pak, ini berkat barokah dari air bekas jenengan. Dari air bekas orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Si preman langsung sedih. Pak, saya mau jujur. Kenapa Pak? Saya sebenarnya bukan orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Loh, terus saya sebenarnya preman yang suka malangin uang orang-orang di pasar. Jadi takutan Pak, kalau saya berbohong, saya terharu karena anak jenengan bisa sembuh karena bekas air putih saya. Perlu diingat bahwa yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Saya tahu, dan terus si bapak kata bapaknya, saya tahu yang menyembuhkan adalah Allah, tapi berkat wasilah bekas minum jenengan ini bisa menyembuhkan anak saya. Yang menyembuhkan tetap Allah, tapi saya tetap dapat barokah dari jenengan. Meskipun jenengan berbohong, tapi saya punya satu
satu keyakinan yang saya pegang sampai sekarang, apa itu berprasangka baik. Husnuzon. Bahkan ketika jenengan dengan guru sekalipun, anak-anaknya jenengan punya guru, kok guru ini mau gak kena, tahu gak kena. Misalkan yo ono salahe misalkan, walaupun guru ini tadi salah, walaupun guru ini mau gak kena, tapi kalau jenengan yakin dan selalu berhusnuzon, selama ketika salah tidak diikuti, gak masalah Bu. Yang penting dan satu yang dipegang sampai akhir, apa itu? Husnuzon, berprasangka baik. Husnuzon yang salah lebih baik daripada suudzon yang baik. Do you understand? Yes, paham gak paham? Yang penting bilang yes. Pokoknya nek ditakoni do you understand, jawabannya pulang ditanya tetangga, pengajian dapat apa? Yes. Loh Bu, udah pulang Bu? Yes. Maka pulang dari sini harus jadi manusia yang lebih baik lagi. Muharram ini mari kita gunakan untuk muhasabah diri biar tambah baik, tambah baik, tambah baik. Ada ya Bu nggih? Mugi-mugi ingkang kula sampaikan wau dadekno kemanfaatan dan putra-putri kita dijadikan putra-putri yang soleh-solehah. Amin Allahumma. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kekhilafan atau bahasa-bahasa yang mungkin kurang berkenan. Jangan maafkan saya. Awas jangan sampai mengangkat botol terlebih dahulu. Karena pada hakikatnya yang kita cari adalah doa. Semoga yang hadir di sini diberikan kemanfaatan ilmunya, barokah rezekinya, bisa ziarah Makkah Madinah. Amin Allahumma. محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعافية من الحسن. اللهم اشفع الشافي وعافية العافية لا شفاء إلا شفاءك اشفع لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وفي يا حميد يا مجيد. اللهم اختم لنا بالإسلام، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ببركة الفاتحة. Bapak Ibu yang saya hormati, hati-hati di jalan, hati-hati bareng bawaan, jangan sampai ada yang hilang. Anak-anak putra putri Tuhan jenengan dijaga, semoga semua sampai di tujuan dengan selamat, pulang juga dengan selamat. Kaulah nyuwun agungipun pangapunten, saya mohon maaf banyak kesalahan saya, sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah.